Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Anak-anakku sekalian, para santriwati baru angkatan keempat di PPTQ Al-Humaira, saya selaku Ketua Yayasan Taruna Bina Islami sekaligus mudir ataupun pimpinan dari PPTQ Al-Humaira, pertama ingin mengucapkan selamat datang di PPTQ Al-Humaira. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Walaupun tentunya kita di kesempatan awal tahun ajaran baru ini mengalami sedikit kendala sehubungan dengan diberlakukannya PPKM darurat oleh pemerintah, baik itu di pusat ataupun di daerah, terutama di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, yang qadarullah masyafa'al bahwa dalam aturan PPKM ini kita diminta ataupun diperintahkan untuk melakukan KBM secara daring ataupun online selama masa PPKM darurat ini hingga tanggal 20 Juli nanti. Namun demikian, semoga hal itu tidak menyurutkan semangat kalian untuk tetap istilahnya di situ bersemangat belajar, mengikuti setiap rangkaian KBM yang nanti akan kalian lalui, terutama adalah di pekan pertama ini yang kalian akan menjalani masa orientasi ataupun pekan orientasi santriwati baru yang kita di sini menyebutnya sebagai posba. Maka saya mewakili seluruh jajaran pengurus di Yayasan Taruna Bina Islami maupun juga sekaligus mewakili rekan-rekan pengurus dan juga para ustadz, ustadzah di PPTQ Al-Humaira. Sekali lagi di situ ingin menyambut walaupun secara virtual menyambut kedatangan kalian sebagai santriwati baru. Kita hanya bisa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertama bahwa semoga PPKM darurat ini tidak diperpanjang sehingga insyaallah taala dalam kurang lebihnya 2 pekan ke depan kita mudah-mudahan akan bisa melakukan KBM ataupun pembelajaran secara offline ataupun secara tatap muka langsung dan tentunya di situ doa dari kita semua sangat tentunya berperan penting agar semua apa yang sedang terjadi khususnya di negeri kita sebagaimana halnya juga terjadi di negara-negara lain agar pandemi ini bisa cepat berlalu karena dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa untuk melakukan itu semua. Baik para santriwati baru yang saya muliakan, yang saya banggakan, di kesempatan yang berbahagia ini tentunya saya ingin menyampaikan sekilas tentang
bagaimana PPTQ Al-Humairah itu berdiri. Jadi kurang lebihnya sekitar 3 tahun yang lalu ya. Jadi kalau sekarang adalah tahun 2021 ya, kita masih di tahun 2021 ya, berarti ya sekitar tahun 2018 ya. Jadi dalam ini kami setelah di situ diamanahi untuk mengelola tanah ya wakaf di Desa Pancalang, Kecamatan Pancalang, Kabupaten Kuningan oleh Bapak Haji Didi Sadikin yang beliau sebenarnya asli dari Pancalang, hanya saja beliau tinggal di Jakarta ya, sudah cukup lama. Maka sejak itu saya dan juga beberapa ustadz yang lain ya, atau beberapa orang yang kemudian kami bersegera untuk istilahnya bagaimana caranya agar amanah tersebut bisa dilaksanakan, karena memang di situ amanahnya tanah wakaf itu dipergunakan untuk didirikan pondok pesantren tahfidz ya Al-Qur'an. Nah, namun di situ dalam perjalanannya memang tidak mudah ya, sebab dibutuhkan biaya yang cukup besar ya, begitu kan. Maka di awal-awal ya, jadi kami dalam melakukan kegiatan, kami memohon izin ya kepada Bapak Haji Sadikin, yang Bapak Didi ya, Bapak Haji Didi Sadikin yang tadi sudah kami sebutkan sebagai pewakaf. Kebetulan beliau memiliki sebuah rumah yang tentunya ditinggal ya sepanjang tahun karena beliau sudah tinggal di Jakarta. Jadi rumah ini kosong ya, tidak ditempati kecuali hanya ketika istilahnya di momen-momen Ramadan ataupun menjelang Idul Fitri ya. Biasanya di situ beliau sekeluarga baru datang ya untuk di situ menempati ya beberapa hari rumah tersebut ya. Oleh karena itu, karena kita ingin agar ada semacam gerakan awal ya untuk melakukan kegiatan ya, maka dalam ini kita langsung memohon izin ya kepada Bapak Haji Sadikin untuk melakukan sebuah kegiatan yang kita namai terlebih dahulu saat itu sebagai rumah tahfidz ya, belum menjadi sebuah pondok pesantren ya, karena itu memang kebetulan memang itu hanya sebuah rumah, jadi kita namai sesuai dengan kondisinya yang ada saat itu. Nah, berjalan di situ alhamdulillah sambil tentunya kita berusaha berupaya bagaimana agar tanah wakaf yang telah diamanahkan tersebut bisa diresikan dan diwujudkan menjadi sebuah pesantren ya. Akhirnya di situ kami menjalankan kegiatan rumah tahfidz dalam kurun waktu kurang lebih ya sekitar 2 tahun ya. Di situ 2 tahun menempati rumah milik Bapak Haji Sadikin tersebut. Dan ya alhamdulillah ya istilahnya di situ karena kebetulan uang kamar juga ada beberapa yang cukup lah begitu untuk istilahnya memulai kegiatan ya, agar itu menjadi apa namanya ya batu loncatan lah istilahnya, sekaligus di situ kita sambil proses ya istilahnya untuk apa namanya dari mulai izin mendirikan bangunan dan sebagainya ya, kemudian proses untuk meratakan tanah di lokasi tanah wakaf tersebut ya. Dan alhamdulillah setelah 2 tahun berjalan ya, akhirnya kita bisa mendirikan ya sebuah bangunan asrama dan juga ditambah dengan ada musola ataupun masjid ya di pondok yang akan digunakan untuk sebagai tempat ibadah dan
juga halakoh-halakoh ya, serta pelajaran-pelajaran. Dan sampai saat ini memang tempat kami masih memang begitu sangat sederhana ya, belum banyak bangunan yang berdiri ya. Tapi ya selama ini alhamdulillah kegiatan berjalan dengan baik ya. Jadi kita memanfaatkan sarana yang ada dengan semaksimal mungkin ya. Mudah-mudahan nanti ketika pada saat Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kalian nanti hadir ya, dan istilahnya bisa datang ke pondok ya, kalian bisa melihat istilahnya kondisi pondok yang di sebuah desa yang tentunya boleh dibilang cukup jauh dari keramaian kota, tapi insya Allah mudah-mudahan ya dengan tempat dan juga sarana yang sederhana ya, mudah-mudahan nanti kalian bisa nyaman ya tinggal di dalam pondok ataupun selama di asrama nanti. Jadi intinya bahwa upaya dan usaha terus kita lakukan ya, dan bahkan di bulan-bulan terakhir ini kita sedang mengupayakan bagaimana menambah lahan ya, menambah di situ luas lahan pondok ya, agar di situ tentunya kita bisa membangun sarana-sarana yang lain ya, untuk tentunya kepentingan penunjang ya pembelajaran kalian ataupun kegiatan-kegiatan yang lainnya ya. Maka dari itu kami mohon doa ya dari kalian semua ya, khususnya para santriwati baru, dan juga ajak orang tua untuk juga sama-sama berdoa ya, agar kami diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, untuk melengkapi ataupun istilahnya terus ya menambah, memperbaiki, meningkatkan sarana dan prasarana yang ada ya di dalam pondok ataupun PPTQ Al Humairah ini. Kemudian sebagai satu nasihat ya bagi para santriwati yang baru ya, bahwa nanti ketika kalian sudah berada di pondok pesantren tentunya ya tidak sebagaimana ketika di rumah ya. Jadi kalau di rumah mungkin masih ada orang tua yang misalnya ya, barangkali ada yang mungkin nyuci pakaian, nyuci piring, biasanya orang tua yang menyucikan misalnya. Begitu pula menyetrika pakaian, biasanya mungkin orang tua yang menyetrika pakaian. Maka nanti di pondok ya, kalian tentunya harus belajar mandiri ya, istilahnya bisa mencuci pakaian sendiri, entah itu nanti dengan manual ya, ataupun ya maksudnya dengan manual itu dengan kedua tangan ya gitu ya, atau ya nanti misalnya kalau kami diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita bisa menyediakan ya seadanya nanti fasilitas, barangkali ada mesin cuci yang kalian bisa gunakan ya. Cuman memang tentunya itu butuh dukungan ya dari semua pihak ya, termasuk kami sedang berusaha tentunya mencari para donatur juga ya, walaupun sampai saat ini terus terang memang belum ada. Oleh karena itu bersiap-siaplah intinya di situ, bahwa kehidupan di pesantren ya, kalian akan memiliki banyak teman dari tentunya berbagai latar belakang ya. Mungkin ada yang memang mungkin dari sisi daerah kan, daerahnya mungkin berbeda ya, istilahnya yang dari Cirebon mungkin begitu ya, misalnya adat kebiasaannya, mungkin yang
dari daerah Kuningan sendiri misalnya yang notabene lebih kepada apa ya istilahnya di situ masyarakat Sunda ya. Ya, atau dari daerah mungkin ada yang dari Jakarta, ada yang dari Bekasi yang tentunya itu semua ya tentunya latar belakang berbeda-beda dan juga di situ asal eh, apa sekolah kalian yang juga berbeda-beda yang tentunya di situ itu semua akan kalian ketahui ya istilahnya ketika kalian sudah berbaur dengan teman-teman kalian di asrama ataupun di pondok ya secara umum ya dan tentunya di situ nanti kalian akan mendapati ada kakak-kakak kelas ya yang angkatan-angkatan sebelumnya maka di situ bagaimana berusaha menyesuaikan diri beradaptasi ya pada saat nanti sudah sampai di ataupun sudah memang menempati asrama masing-masing ya dan kalian insyaallah taala akan dibimbing ya oleh para ustadzah ataupun para musyrifah pengasuh asrama di mana di situ nanti segala hal yang apa saja yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan di asrama ya semua akan berada dalam bimbingan mereka ya dan ya adapun untuk istilahnya nanti pembelajaran ya kalau sudah di ini untuk selama masa posba ini kalian bisa dapati ya istilahnya di situ jadwal seperti itulah sebenarnya gambaran ya gambaran umumnya bahwa nanti dari sejak di situ habis subuh ya nanti ketika kalian di pesantren itu sudah beraktivitas jadi tidak ada istilahnya di situ habis subuh kemudian tidur lagi ya jadi habis subuh itu sudah langsung kalian beraktivitas belajar di halaqah ya duduk sampai nanti pada jam tertentu kalian istilahnya beristirahat untuk melakukan kegiatan pribadi ya seperti mungkin ada yang belum mandi bisa mandi, ada yang bisa kemudian juga kegiatan piket ya membersihkan asrama atau sekitar ya istilahnya di situ sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan nanti oleh para pengasuh ya. Dan kemudian nanti ya ada pembelajaran yang lain selain halaqah ya. Selain halaqah tahfidz jadi nanti ada di masa waktu duha juga ada halaqah tahfidz juga ya halaqah Quran ya kemudian nanti biasanya untuk pelajaran lain ya istilahnya seperti pelajaran diniyah ya dari mulai ada tafsir ada pelajaran hadis ya ada pelajaran fikih ada pelajaran akidah ya misalnya kemudian juga ada pelajaran tajwid pelajaran bahasa Arab ya itu nanti disesuaikan ya dengan jadwalnya tapi untuk pelajaran-pelajaran diniyah ya umumnya itu di siang hari ya biasanya di situ sehabis makan siang ya dari mulai jam 1 ya begitu sampai dengan menjelang asar ya sehingga di situ memang jadi waktu untuk beristirahat kalian itu ya tidak banyak ya kalau sudah di pondok ya jadi ibaratnya istirahat yang penuh ya istilahnya di situ di malam hari sampai dengan menjelang subuh itulah istilahnya istirahat yang harus betul-betul dimanfaatkan oleh kalian ya agar nanti di setiap harinya kalian menjalani kegiatan itu dengan keadaan yang tetap bugar ya begitu jadi kalau sudah waktunya harus istirahat ya di malam hari itu ya manfaatkan dengan sebaik-baiknya jangan istilahnya ada istilah ngobrol begadang begitu ya karena ya masih pengen ya mungkin dengan teman-temannya pengen apa begitu ya itu sebaiknya jangan dilakukan ya jadi tetap harus di situ melihat memperhatikan juga kondisi kita, kondisi badan ya. Jangan sampai kita di situ memporsir. Ya. Itu ya istilahnya gambaran nanti pada saat kalian sudah berada di pondok pesantren dan sekarang kalian masih berada di rumah
ya selama 2 pekan ke depan melakukan kegiatan belajar secara daring. Dan tentunya karena ini adalah pondok pesantren tahfidz Al-Qur'an, ya moto kita ya harus selalu diingat adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi sallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan yang mengajarkannya. Jadi nanti itu tentunya setelah kalian belajar ya Al-Qur'an di pondok pesantren ini, nanti pada suatu saat ya kalian juga akan menjadi pendidik dan pengajar, harus mengajarkannya kepada orang lain ya, minimalnya nanti kepada anak-anak sendiri kalau sudah dewasa ya misalnya, atau kepada siapalah adik-adik ya misalnya kalau kalian punya adik ya. Jadi itu moto kita yang harus kita selalu dengungkan ya dan tanamkan dalam hati kita masing-masing ya, bahwa kita ingin meraih kebaikan ya, menjadi orang yang terbaik ya. Karena dalam hadis yang lain Nabi SAW juga sudah mengatakan ya bahwa ahlul Quran ya ahlullah wa khassatuhu. Jadi mudah-mudahan kita menjadi ahlul Quran yang menjadi ahlullah ya. Ahlullah itu artinya bahwa kita yakni berada dalam wilayah istilahnya di situ Allah Subhanahu wa taala, dan khassatuhu menjadi orang-orang yang spesial ya di mata Allah ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka bersemangatlah ya, dan dengan ini ya kegiatan posba ya untuk santriwati baru angkatan keempat tahun ajaran 2021-2022 secara resmi ya kami buka dengan memohon taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga ya kalian senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dan juga diberikan kemudahan untuk menjalani setiap kegiatan di kesempatan tahun ajaran baru ini ya, dan khususnya di situ di hari-hari atau di pekan orientasi ini ya. Demikian dari saya, mungkin saya cukupkan sebagai pembuka ya dari kegiatan posba di tahun ajaran 2021-2022 ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Insyaallah mudah-mudahan kita akan bersua ya nanti pada saat sudah istilahnya belajar secara tatap muka ataupun PTM ya. Dan di sana insyaallah taala kita akan tentunya bersama-sama melaksanakan kegiatan-kegiatan di pondok pesantren tahfidz Al-Qur'an Al-Humaira. Itu saja dari saya. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Saya akhiri. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.